Tukang numpang di series lain, tukang numpang lewat di tubuh orang juga. Siapa lagi coba kalau bukan Ultraman 0 guys? Hai semua, kembali lagi dengan Sejarah Semesta 2.0. Channel bakal membahas putar dunia per Ultramanan. Di video kali ini kita bakalan bahas semua human host dari Ultraman Zero si anak emas Mbah Subur. Ultraman Zero bisa dibilang memiliki banyak human host jika dibandingkan dengan Ultraman lainnya. Jumlah totalnya ada 3 human host yang pastinya yang canon ya. Semua human host Ultraman Zero ini diambil dari semua film dan seriesnya. Kalau di luar itu misalnya di stage show atau dimanapun gak bakal admin masukin, karena admin gak tahu juga sih. Karena yang resmi sampai sekarang cuma 3, dan 3 itu pun udah termasuk banyak bagi Ultraman guys. Ingat ya, sampai sekarang baru 3, nanti sewaktu-waktu mungkin bisa nambah lagi. Apa yang enggak coba buat anak emas kan? Walaupun posisinya bentar lagi mau kegeser ribut sih katanya. Ya udah langsung aja kita bahas ya, semua human host dari Ultraman Zero si anak emas Suburaya. Let's go. Yang pertama adalah Ran. Ran adalah human host pertama dari Ultraman Zero. Di kemunculan keduanya, akhirnya Ultraman Zero mengambil bentuk manusia dari seseorang yang sedang sekarat bahkan sudah mati. Dia adalah Ran. Ran adalah human host dari Ultraman Zero yang muncul di film Ultraman Zero The Revenge of Belial. Diceritakan Ran adalah kakak dari Nao. Ran ini adalah satu-satunya human host Ultraman Zero yang mengambil bentuk manusianya tapi tidak dari bumi. Ultraman Zero bergabung dengan Ran setelah dirinya melihat kematian Ran di depan adiknya itu. Karena Zero juga sekarat setelah melakukan perjalanan lintas dimensi yang jauh, akhirnya Ultraman Zero pun memutuskan untuk menyatukan sepenuhnya dengan Ran untuk sementara waktu. Jadi tujuan Zero bergabung dengan Ran ini ada 2. Pertama, dia pengen nyelamatin Ran dari kematiannya. Yang kedua, Zero juga butuh tempat buat istirahat karena energinya sudah habis. Jadi ya saling menguntungkan gitu, simbiosis mutualisme guys. Kesadaran Ran dipegang seluruhnya oleh Ultraman Zero. Bahkan Ran tidak mengingat apapun ketika dia sadar kembali. Soalnya pas Zero masuk ke tubuhnya, kondisi dia sudah mati guys. Nah pas Zero memisahkan diri, barulah si Ran ini hidup kembali dan kesadarannya juga pulih seperti semula. Walau ya seperti yang Arvin bilang, gak inget apa-apa dia. Ran hanya menggunakan satu form Zero, yaitu basic formnya saja. Karena Zero juga baru 2 kali muncul pas ketemu dia guys. Belum jadi anak emas waktu itu. Tapi pas Zero make tubuhnya Ran, dia juga punya rasa kasih sayang ke Nao. Karena dia udah janji ke Ran kalau dia bakal ngejaga Nao. Kisah Ran ini lumayan sedih sih ya. Untung akhirnya hidup kembali guys. Mantap Zero, numpang di tubuh orang tapi nyelamatin. Mantap. Yang kedua adalah Taiga. Nama lengkapnya adalah Nozomu Taiga. Taiga adalah seorang anggota baru untuk tim tempur bernama Super God. Taiga adalah pilot pengganti Asuka yang hilang di lubang cacing. Pada film Ultraman Saga, dia menggunakan Eagle Jet Alpha untuk menyerang Spears yang tersisa. Namun tiba-tiba dia masuk ke sebuah portal dimensi dan menghilang dari radar. Ternyata dia pindah ke dimensi lain. Di sana Taiga sempat menyelamatkan anak kecil bernama Takeru yang akan tertimpa bebatuan. Karena peristiwa itu, akhirnya Taiga sekarat. Tetapi setelah melihat itu, Ultraman Zero kagum dan menyatukan diri dengan Taiga untuk menyelamatkan dirinya yang sekarat. Akhirnya Taiga berhasil hidup kembali dengan normal, tetapi dia terpaksa menyatu dengan si anak emas Suburaya ini. Taiga ternyata nggak mau menyatu dengan Zero. Ternyata dirinya pernah trauma dengan Ultraman dan monster. Karena kampung masa kecilnya hancur dan orang tuanya pun meninggal karena hal itu. Oleh karena itu, Taiga menolak berubah menjadi Ultraman Zero di awal-awal. Di awal film memang agak nyebelin sih, siapa cobain nolak jadi Ultraman kan? Akhirnya di pertengahan film barulah terungkap kalau dia itu trauma. Taiga ini tipe human host yang punya kesadaran sendiri, tapi kadang-kadang bisa dikendaliin sama Zero juga. Tapi banyakan sih kesadaran sendiri ya, karena beberapa kali dia nolak jadi Ultraman Zero. Tapi pada beberapa momen, Zero juga maksa Taiga buat berubah. Tangannya aja sama yang gak kekontrol guys. Jadi kalau Ran kan benar-benar full kesadaran Zero sendiri. Kalau Taiga ini lebih banyak kesadaran dirinya sendiri dibanding kemauan Zero. Karena Taiga ini belum mati, dia cuma sekarat doang. Makanya mungkin pengaruh ke sana ya, dia jadi bisa ngendalin Zero juga. Ini hostnya agak nyebelin dan gak tahu terima kasih sih. Tapi habis terungkap masa lalunya jadi agak berkurang sih nyebelinnya guys. Dikira kan emang benar-benar gak mau jadi Ultraman gara-gara alasan yang gak kuat gitu. Ternyata dia emang trauma.
Taiga ini cuma jadi host di film Ultraman Saga, tapi Taiga ini termasuk hoki banget guys. Sekali jadi human host, langsung bisa ngendalin Ultraman Saga juga. Padahal awalnya dia nolak loh, tapi endingnya bisa jadi salah satu host God of Ultra. Hoki 50 tahunnya kepake tuh, fix. Yang ketiga dan yang terakhir adalah Leito. Seorang bapak-bapak Facebook bernama Igaguri Leito ini menjadi human host terakhir untuk Ultraman Zero sampai saat ini. Leito menjadi host untuk Ultraman Zero sepanjang series Ultraman JIT berlangsung. Di sana Zero berperan sebagai secondary Ultra, makanya numpang ke tubuh manusia guys, soalnya bakalan sering muncul kan. Leito adalah human host Ultraman Zero yang berasal dari bumi. Dia dikatakan memiliki seorang istri dan 1 anak perempuan. Udah bapak-bapak masih jadi Ultraman guys. Leito ini adalah satu-satunya human host untuk Ultraman Zero yang udah jadi bapak-bapak dan tentunya udah punya anak juga. Host Ultraman Zero ini emang unik sih. Leito adalah seorang yang penakut. Dia juga lumayan lemah, tapi pas dia udah dikendalin sama Zero, dia langsung berubah 180 derajat. Tiba-tiba dia jadi tampan dan berani. Siapapun dihajar pasti. Soalnya yang ngendalin tubuhnya Zero guys. Kalau Leitonya mah tetap aja gitu penakut sama apapun. Jenis human hostnya kali ini adalah gabungan dari 2 jenis sebelumnya. Leito bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, tapi Zero juga bisa megang kendali penuh ke tubuhnya Leito. Biasanya dia bakalan berubah jadi mode Zero kalau lagi kondisi genting atau ada urusan tertentu. Kalau dia udah dikendali sama Zero, biasanya dia langsung lepas kacamatanya. Sikapnya jadi lebih tegas, ngomongnya jadi lebih ngeri juga. Pokoknya ya jadi tampan dan berani lah. Dan pastinya kalau dia pakai mode Zero dia jadi jago berantem. Wajar lah ya pakai kemampuan bertarung Ultraman kan. Ya walaupun gak bisa kosen juga sih. Selama dia menjadi human host Zero, dia cuma pernah pakai 2 form, yaitu basic form dan Zero Beyond. Termasuk hoki juga nih bapak-bapak guys. Udah bapak-bapak masih dapat form yang lumayan OP, gabungan 4 Ultraman loh. Jadi ya wajar aja termasuk OP juga. Ya bisa lah nyimbangin Belial guys. Nah itu dia pembahasan kita kali ini. Kalian paling suka yang mana nih? Ran si tampan dan berani, Taiga yang rada ngeselin tapi hoki, atau Leito si bapak-bapak Facebook? Kalau admin sih Leito ya, paling lama juga akan jadi human host. Yang lain cuma 1 film, kalau dia hampir 1 series guys. Padahal udah jadi bapak-bapak kan, mending ngejokes aja di Facebook kan. Jangan lupa diakhiri dengan si ngakak abis. Bercanda ya. Ya yang pasti Zero ini punya 3 host dengan karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda. Ada yang serius, ada yang lawak, dan ada yang nyebelin juga. Itu sih yang bikin uniknya. Nanti kedepannya masih bisa nambah lagi kalau emang Zero ini bakalan jadi peran utama atau minimalnya secondary Ultra lah. Kayak di sepanjang seriesnya JIT kan. Kalau cuma numpang lewat biasa sih kemungkinan nggak dapat host ya. Cuma bentar kan, ngapain juga. Oke guys, mungkin segini aja buat video kali ini. Thanks for watching, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Aktifkan tombol loncengnya juga biar kalian gak disiram sama Ultraman Taro. Jangan lupa juga follow Instagram admin sejarah_. Next mau konten apa lagi, komen aja di bawah. Oke guys, see you in the video. With